Sekarang jam 9 masih pagi. Astagfirullahaladzim. Ini nih kudu ditidurin sebelum kita nih. Tekniknya tidurin dia dulu baru tidurin kita bisa. Kalau nih nggak tidur kita nggak bisa tidur. Paham nggak? Caranya tidurin dia dulu nih. Ini tidurin dulu, tidurin, boboin. Dia udah bobo, kita bisa bobo. Dia nggak bobo, kita nggak bakal bobo. Paham ya? Nah, jarang yang ngomongin tuh. Dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsm wa takfir lis-sayyi'at wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Sebaiknya kalian bangun malam, kata Rasulullah. Kalian bangun malam, kalian tahajud, kalian qiyamul lail. Jangan tidur semalaman suntuk. Bangun pas azan subuh aja itu orang yang merugi. Tapi kalau bangun ngelewatin subuh itu orang celaka. Tidur nih, bangunnya azan subuh nih, orang merugi karena melewati ibadah malam. Tapi kalau bangun ngelewatin subuh, bukan lagi celaka deh, cilaka. Kalau celaka biasa, kalau cilaka gimana bang? Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi. Kalian bangun malam semua. Makanya ada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serumah dengan Rasulullah. Beliau mengabarkan Rasulullah itu tidurnya cepat setelah Isya. Tidur cepat setelah Isya. Ini habis Isya nih, nggak lama Rasulullah tidur. Nanti bangun tengah malam, bangun. Itu kagak tidur lewatin tengah malam. Kalau urusan yang manfaat nggak masalah. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada. Hafal nggak itu? Kalau misalnya bangun malam emang kerjaannya lain hal. Ada sebagian sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidurnya nggak cepat. Ini nggak harus ya. Tapi buat antum yang sudah sibuk dari pagi sampai sore, malamnya tidur cepat. Kita udah kena TV, aman nih. Ini luar biasa nih. Ini bisa online nih, sampai jam berapa nih? Aduh. Akhirnya tidur jam 12, jam 1. Kacau kita. Dulu ana masih ingat nih. Masih ana segede dia nih. Siapa nih? Segede Mahmud ini. Iya kan? Masih kecil. Tuh kita jam 21.00 tuh dengar musik dunia, musik apa? Berita. Dunia dalam berita tuh. Udah kayak tengah malam hidup kita. Mata udah keroyok mata udah ngantuk-ngantuk tuh. Sekarang jam 9 masih pagi. Astagfirullahaladzim. Ini nih kudu ditidurin sebelum kita nih. Tekniknya tidurin dia dulu baru tidurin kita bisa. Kalau nih nggak tidur kita nggak bisa tidur. Paham nggak? Caranya tidurin dia dulu nih. Ini tidurin dulu, tidurin, boboin. Dia udah bobo, kita bisa bobo. Dia nggak bobo, kita nggak bakal bobo. Paham ya? Nah, jarang yang ngomongin tuh. Boboin dia gampang, nggak kayak boboin anak. Boboin anak kudu diklonin, baru bisa bobo. Kalau boboin dia mah gampang, tinggal dipencet aja, robot.
Ini kan robot nih. Nggak tahu nanti berbentuk orang kali lama-lama nih. Sekarang aja orang udah bisa ngomong sama dia. Udah bisa ngomong sama dia sebagian orang udah. Nih. Iya, ini itu. Udah bisa ngomong. Robot nih. Boboin dia dulu, baru ente bisa bobok. Kalau ente nggak boboin dia, ente nggak bakal bisa bobok. TV nyala, ente masih bisa tidur. Tapi kalau ini yang nyala, nggak bisa. Paham ya? TV nyala. Bisa tidur nggak tuh? Bisa. Tapi kalau ini yang nyala, kagak bisa. Nggak bisa ente. Jadi boboin dia dulu, udah. Kalau perlu jangan diboboin, matiin aja deh. Matiin dia dulu. Ya. Matiin dia dulu, baru kita bisa tidur. Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Tadi saya sampaikan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan itu tidur cepat setelah Isya. Tapi kita biasanya makan malamnya habis Isya ya, sebenarnya kurang sehat. Ya salam. Nah, ini yang bikin sehat nih. Ente kalau nggak mau kena virus, nggak mau penyakit, ini nih obatnya. Nih naruh fulus di dia aja, udah. Insya Allah sehat. Rezeki banyak. Iya benar. Hah? As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah apa? Bala. Dau mardakum bis sadaqah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terasa ada apa-apa langsung sedekah. Ntar insya Allah nggak ada apa-apa. Gitu caranya. Ada yang panik-panik, ada yang nyulitin, ada yang ini, ente langsung sedekah. Keluarin sedekahnya. Sekarang enak sedekah bisa sistem transfer bisa. Ya. Udah banyak juga masjid yang pakai sistem itu. Terus apa namanya? Tempat item yang pakai sistem transfer udah banyak, enak, tinggal ente pegang aja yang mana ente percaya. Keluarga terdekat punya rekening, langsung nggak ada apa-apa. Pokoknya ente kalau lagi panik, lagi terasa sakit nih, sakit mata kayak sakit kuping kayak sakit batuk-batuk kayak, langsung aja sedekah, nggak ada apa-apa. Deh, nanti minum air jahe hilang. Ya salam ente. Iya, jangan air jahenya jadi andalan. Obat itu, anak kasih tahu, obat itu berfungsi kalau Allah fungsikan jadi obat. Hatta orang sedunia bilang ini obatnya, kalau Allah bilang bukan, nggak bisa. Bisa cocok buat ini, bisa cocok buat. Jadi tergantung Allah. Yang ngasih sembuh cuman Allah, selain Allah nggak bisa bikin sembuh. Nabi Musa dulu kan pernah sakit tuh, perutnya sakit, minta obat sama Allah, dikasih tahu daun, ada daun dipapak sama Nabi Musa, baik. Nggak lama sakit yang sama, kan itu obatnya tuh kemarin. Dipakai sama Nabi Musa, tambah sakit. Ya Rabb, bukankah ini obatnya? Dulu kau minta obat padaku Musa, kujadikan daun itu berkhasiat untuk mengobati penyakitmu. Tapi kali ini kau tidak minta padaku, kau langsung ambil daun itu. Hati-hati. Jangan pernah ngandelin obat. Ngandelin siapa? Allah. Obat bisa berkhasiat kalau Allah takdirin berkhasiat. Kalau enggak Allah takdirin kagak bisa. Dan itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi kasih resepnya. Mau sembuh, mau diijabah sama Allah, mau dikasih obatnya manfaat, sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaikum bi qiyamil lail. Nabi SAW tadi tidurnya lebih cepat. Jadi bangunnya itu bisa lebih malam. Dan katanya memang secara ilmu kesehatan itu yang terbaik gitu. Jadi kita kadang-kadang bikin jam makan malamnya aja udah malam, itu yang bermasalah kadang-kadang. Kalau buat orang yang tidur cepat, sebaiknya makannya jangan malam. Makannya sebelum jam 7 kan gitu. Nah, karena maghrib sampai isya kita sibuk ibadah, sebaiknya makannya sebelum maghrib kan gitu.
Tapi buat orang yang punya aktivitas sampai malam nggak masalah makan malam kan begitu. Nanti tahu diri ente aja. Mohon maaf nih, kayak bapak-bapak satpam gitu kan, kerjanya ada yang begadang, itu nggak masalah. Dia bekerja yang halal. Oh, Nabi tidurnya lebih cepat. Ada beberapa sahabat dibiarkan oleh Rasulullah tidur malam karena kegiatannya yang baik. Seperti siapa contohnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhrin nama aslinya, radhiyallahu taala anhu. Beliau dapat wasiat dari Nabi apa? Apa wasiatnya dari Nabi? Disuruh sholat witir sebelum tidur. Kenapa disuruh sholat witir sebelum? Nabi seringnya mengerjakan witir di waktu malam habis tahajud. Kenapa Abu Hurairah diwasiatkan witirnya sebelum tidur? Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu orang yang seringnya tidurnya malam. Kenapa sering tidur malam? Karena beliau sering mencatat ilmu yang beliau dapati di hari itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah sama yang beliau dapat dari apa amalan Nabi, beliau catat tuh sebelum tidur. Nah, tidurnya beliau agak malam, makanya diwasiatkan sama Rasul suruh witir sebelum tidur. Buat orang yang tidur cepat enak witirnya habis tahajud, lihat kondisinya gitu. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi bukan berarti Rasulullah tidur lebih cepat terus semua umatnya harus tidur lebih cepat. Ya lihat kondisinya. Kalau ada kewajiban bekerja yang memang kerjanya malam ya nggak masalah. Karena orang yang biasa kerja malam juga dia nggak mudarat tuh tidur paginya, gitu kan? Karena kan badannya menyesuaikan. Ini Allah kasih badan ini, badan menyesuaikan. Ya kan? Allah kasih badan kita ini badan menyesuaikan sama keadaan. Biasanya awal musim dingin pada kena flu. Tapi nanti kalau udah selesai flu-nya, musim dinginnya panjang nggak ada flu lagi. Suka pada begitu, menyesuaikan badannya. Ya salam ente bilang ya salam ente. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi saya ngomongnya? Alaikum biqiyamil lail, kata Rasulullah, kalian itu sebaiknya bangun malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, maka sesungguhnya bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang itu tidak dinyatakan soleh kecuali dia bangun malam, kecuali dia tahajud. Ayo tahajud semua, mulai malam ini tahajud semua. Allah Qiyamul Lail ya ikhwani. Mau jadi orang soleh bangun malam. Orang dulu jangankan ulamanya, yang awam aja bangun malam. Bahkan saya dengar ada beberapa ulama di Timur Tengah itu mengabarkan zaman dulu orang masjid-masjid jam 2 pagi itu sudah full sama jamaah. Kok subuh jam 2 itu sudah full, lagi pada qiyamul lail masing-masing, pada lagi baca Quran. Ada yang baca Quran fis shalah, ada yang di luar salat, ada yang hafal nggak megang Quran. Qiyamul lail, qiyam, mendirikan salat itu lebih afdal. Salatnya jangan buru-buru, baca panjang, sambil megang Quran juga nggak apa-apa. Salatnya sambil megang Quran nggak apa-apa. Baca yang banyak. Alaikum biqiyamil lail. Matanya melek. Nanti habis gitu baca Quran lagi. Tadabbur maknanya. Kalau ada yang sentuh, nangis di situ. Doa yang banyak sama Allah. La ilaha illallah. Allah katakan apa? Ud'uni
astajib lakum. Allah tidak katakan ud'u Allah, tapi ud'uni, ud'uni. Langsung mengatakan doa padaku, langsung bilang aku Allah. Saking mau deket, saking deketnya orang lagi doa sama Allah tuh, Allah katakan ud'uni, doa padaku, kata Allah. Astajib lakum. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kamu dan apa? Mendekatlah kamu kepada Allah, lebih dekat. Allah, bangun malam, ya Allah, ya Allah, nangis. Ente keadaan yang ente lagi jalani ini, ente tidak suka, gak enak, apa? Minta sama Allah, bukan ngeluh sama orang. Kagak ada jalan keluarnya sama orang. Orang bisa bikin apa sih? Minta sama Allah. Ente yang lagi katanya, ini gimana nih Ustadz, ini gimana nih Syekh, ini gimana nih Habib, aneh kondisinya utang banyak nggak bisa bayar. Minta sama Allah. Bangun malam, ini gimana nih aneh udah lulus S1 nih belum dapat kerjaan. Minta sama Allah. Kok nggak mau bangun malam sih, akhirnya ngeluh tiap hari. Ketemu orang ngeluh, mungkin sedih ya ketemu orang. Hati lagi makan nasi uduk mukanya sedih. Orang tuh makan nasi uduk mukanya yang girang. Namanya aja nasi uduk. Alhamdulillah. Nah, bangun malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Di daerah Tenabang, saya nggak usah mendetail daerah apa gangnya ya, daerah Tenabang masih tetangga kita ya. Ada salah satu tukang jahitnya bukan tukang jahit besar, tukang jahit kampung biasa, orang-orang situ aja. Anaknya semua lulus sarjana, kerjaannya enak, wasolatnya rajin, bener, ngajinya bener, bisa ngaji Quran, sholatnya bener, udah punya kerjaan bagus semua. Kita tanya, apa amalannya? Pak tukang jahitnya apa amalannya? Dia bilang apa? Jam 3 aneh masuk masjid. Aneh tahu, aneh nggak mampu nyekolahin anak. Aneh tahu, aneh nggak mampu didik anak. Jam 3 aja aneh masuk masjid. Sebelum orang, aneh udah masuk masjid. Mohon sama Allah, nangis sama Allah, dikasih semuanya. Ya salam ente. Lah mulai ini malam tahajud semua. Apalagi orang-orang yang kerjanya begadang, bapak-bapak sapam atau siapa tenaga medis atau apa, itu waktu malam itu sambil zikir. Hah? Jangan denger lagu-lagu yang nggak manfaat. Iya, jangan. Zikrullah yuqawwil badan. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah. Dan sesungguhnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Dekat kita sama Allah. Nah, nih jangan dihidupin dulu kalau bangun malam. Kalau di sini ada wirid nggak apa-apa, hidupin wiridnya, tapi yang lainnya jangan dihidupin dulu. Tapi begini lagi. Ah, kita lagi qiyamul lail nih. Nggak usah. Nggak usah status dulu, biarin aja. Aneh kadang-kadang suka bingung juga, ada orang bangun malam, wah udah main, kita ngelatih pas pagi, ini qiyamul lail masih sempet-sempetnya nih. Tapi ada juga kata yang mau dakwah pakai WA kagak nyambung juga, orang juga lagi kagak ada suara ini. Ada juga yang sistem bikin grup, bagus juga tuh, saling bangunin ya.
Tapi paling bagus lu pakai alarm main diri. Orang dulu kagak ada gitu-gituan bisa pada bangun. Orang dulu nggak ada ginian bisa pada bangun. Diwaktuin aja. Kita doa sebelum tidur. Insyaallah bangun. Diniatin. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah wa manhatun 'anil itsm, dan mencegah dosa. Wa takfir lisayyi'at, menghapus kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, mencegah penyakit masuk ke tubuh. Nah, sehat. Ini sabda Nabi kita Muhammad. Obat dari segala macam penyakit. Bangun malam. Obat dari segala macam penyakit. Segala macam penyakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau bangun malam, saya dinasihati sama salah satu sahabat saya dulu, kalau bangun malam katanya suarakan yang indah. Bacaan Qur'anmu seindah yang kamu punya, seindah yang diberikan oleh Allah padamu. Keluarkan suaranya yang paling bagus. Orang nggak ada yang dengar, ini untuk Allah nih, gitu. Yang paling bagus yang ente punya. Tajwidnya baca yang bagus, panjang pendeknya yang benar, makhrajul hurufnya yang benar. Baca Yasin bangun malam bagus, tapi baca jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Enggak usah buru-buru gitu kalau bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Oh, kita usahakan suara yang paling bagus, bersuara. Berikan untuk Allah. Ya salam itu, ya salam itu. Warattilil Qur'ana tartila. Nggak ada penyakit jauh ntar. Jauh banget. Ya salam. Ini pada bangun habis subuh mau sehat gimana caranya? Ada model begitu. Bangunnya ngelewatin subuh, habis gitu olahraga. Olahraganya bisa jadi penyakit. Nggak percaya ente? Bukan nyumpahin ini, karena keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh kita bangun subuh. Nggak mau bangun subuh terus mau sehat dari mana? Bangunnya lewatin subuh, matahari udah terbit, habis gitu olahraganya bisa jadi penyakit. Ya salam, ya salam. Bukan nyumpain ini informasi. Hati-hati. Bangun subuh ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tahu tentang kesehatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tahu tentang kebahagiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tahu tentang keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tahu tentang segala macam ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ngikutin dari Rasulullah ngambilnya. Ini sebelum sekarang orang pada apa semangat bersih-bersih. Nabi udah dari dulu kan. Cuci tangan kita diajarin sama Nabi.
Terus apa lagi? Kukumur. Suruh banyak lagi airnya kalau kukumur, kecuali lagi puasa. Selain puasa suruh banyakin airnya. Terus sampai suruh ngapain lagi? Istinsyak, masukin air ke hidung, bukan masukin tangan ke hidung. Ini ada yang wudhunya begini nih. Ente ngapain? Nih air masukin ke hidung, air masukin ke hidung, keluarin lagi. Apalagi bangun tidur, Rasul anjurkan banget itu. Masukin air ke hidung, plong, ajib. Cuci. Aneh tadinya Pak, saya kan termasuk aktivitas tinggi. Tadinya aneh berapa kali kejadian tuh mata aneh kayak gatel gitu. Oh, aneh bilang. Akhirnya ada orang nyaranin pakai obat mata apa tahu tuh, yang buat kering-kering kayak gitu. Sekarang nggak pakai lagi. Karena wudhunya kita perhatiin banget. Habis wudhu nih bukan matanya kita giniin. Terakhirnya habis gitu matanya kita kasih air begini. Air wudhu kan karomah dari Allah buat kita. Beda sama ente nggak lagi wudhu, ente giniin mata ente sama air, beda sama ente lagi wudhu. Alhamdulillah mata nggak ada kering-kering lagi, beneran ini. Malah aneh nyesal juga beli tuh obat, mulai mahal banget obat. Lebih dari 100.000 obat nih, kepake sekali. Obat mata kalau udah sebulan kan mesti dia apa? Udah kagak bisa dipakai kan kalau dibuka. Oh ternyata obatnya di wudhu, telinga, enggak ada apa-apa gitu, udah insya Allah baik, bersih. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang pokoknya kalau pelajari Nabi bakalan masuk Islam deh. Iya. Beliau yang terima wahyu dari Sang Pencipta. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat insyaallah. Udah waktu, udah isya ya? Udah isya ya? Hah? Dakhalal isya. Udah kita masuk isya. Ya, kalau mau makan habis ini, habis isya, kalau mau makan malam, habis gitu jalan. Asya wa tamas. Makan malam kemudian apa? Jalan. Jangan biasanya duduk habis makan jalan, begitu jalan kaki. Orang dulu gitu dalam rumah jalan, baca wirid, baca apa. Ya. Biar baik deh semuanya nih, biar pada sehat deh. Nggak ada deh, jauh deh penyakit apa semuanya. Pokoknya kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Cuman itu solusinya. Nggak lewat Rasulullah nggak ada solusi. Cuman lewat Rasulullah doang solusinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.